Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini terkait tema peran LDII Lampung menyikapi Pilkada 2024. Banyak hal yang sudah disampaikan Bapak Ketua DPW LDII Lampung, Bapak Dr. Haji M. Aditya M. Biomed, didampingi Sekretaris DPW LDII Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Heri Sensus tadi, baik di sesi pertama dan sesi kedua. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Ini sesuai tema ini, peran LDII Lampung menyikapi Pilkada 2024. Ini silakan Pak. Ini kan kalau di luar tuh, wah ini berat nih. Enggak berat. Jadi kalau kami di LDII menanggapi pilkada, pilpres kemarin, kita punya anggapan ini kan suatu peristiwa demokrasi. Suka nggak suka negara kita sudah menganut sistem demokrasi seperti ini, ya ada sistem ini yang 5 tahun sekali. Jadi alhamdulillah Pak Umar, sedikit informasi bahwa saya, Pak Sekretaris sama Bapak Wakil Ketua kemarin kita diundang khusus seluruh Indonesia di kantor DPV LDII di Jakarta. Kita ketemu dengan teman-teman se-Indonesia. Jadi menyamakan visi bahwa kita sudah sering ikut nih, misalnya yang diadakan oleh Polda, mungkin ya diadakan oleh instansi-instansi lain tentang pemilu damai, pemilu sejuk ya. Nah, terus LDII itu bagaimana gitu ya. Nah, ini yang penting kita posisi LDII itu dengan pemilu ini adalah kita sebagai warga negara yang baik, kita ada muatan yang kita sebutnya dengan LDII itu netral aktif. Netral aktif. Okay. Kenapa disebut netral? Karena kami ormas, kita bukan organisasi politik. Nggak boleh LDII itu terlalu jauh ikut ke politik ya, karena memang kita ormas, tapi kita aktif, artinya kita nggak boleh golput, tidak boleh menghalang-halangi atau malah membuat hal-hal yang tidak baik dengan pemilu itu. Termasuk menghasut. Iya, betul Pak. Golput, Itu. ya? Iya, betul Pak. Jadi netral itu juga itu menandakan kami LDII itu bukan underbow, bukan suatu ormas yang berafiliasi dengan partai politik manapun gitu ya. Tapi kami sekali lagi aktif. Aktifnya itu kita misalnya sampai kita minta tolong teman-teman di PAC nih yang paling bawah itu untuk mendata kira-kira teman-teman yang di sana itu sudah masuk DPT atau tidak gitu loh ya. Daftar pemilihan tetapnya ya. Kalau enggak ya coba dicari gitu ya. Hubungin. Jadi aktif itu begitu juga. Jangan sampai nanti begitu hari H nggak bisa nyoblos, namanya nggak ada lah, apalah segala macam hal-hal yang mungkin di tempat lain tidak sampai ke situ. Tapi kalau kami tuh benar-benar menunjukkan aktifnya itu, tolong deh teman-teman di PAC karena akan di situ tuh menggunakan hak suara hak suaranya ya. Jangan sampai ikut yang kriminal Pak. Nah, kan sekarang kan ada juga kan kami ngerti misalnya ada pasal bahwa pemilu nanti kampanye tidak boleh di masjid. Itu dilarang. Itu bisa dipidana loh ya. Kemudian saya misalnya ASN tidak boleh juga aktif ya. Nah, tapi sebagai ketua ormas misalnya ada calon ya monggo juga. Jadi kita bisa menempatkan ya. Jadi memang itu diwanti-wanti sama Bapak Ketua Umum. Kita diminta melaporkan juga kira-kira situasi kondisi Lampung bagaimana di seluruh Indonesia Pak. Saya sama Pak Sekretaris kita diminta semacam laporan lah bagaimana kira-kira warga LDII juga diminta tenang, tidak, tapi juga ada semacam kita kenapa sih pemilu ini tidak disambut dengan riang gembira juga gitu loh ya. Iya kan, riang gembira gitu. Makanya kalau kami itu sering menghimbau kompon aktor utamanya ini kan menurut saya ada 2 nih. Yang calonnya ini, calon kepala daerahnya sama penyelenggara. Nah, kalau kita ini penggembira loh Pak Umar harusnya. Kita kan memang yang tidak jadi aktor utama gitu ya. Ya artinya walaupun berbeda pendapat, berbeda pilihan gitu ya. Ya bergembira. Ya bergembira gitu. Yang apa? Ini saya sangat
terenyuh gitu dengan permintaan ketua umum. Ini peristiwanya cuma 5 tahun sekali. Tantangan negara kita sudah 79 tahun merdeka, ini kan sudah baik, sudah segala macam ya. Masa yang sudah baik ini akan dirusak oleh peristiwa yang cuma 5 tahun sekali gitu loh. Jadi ini juga kita diminta ini peristiwa biasa kok gitu. Nah ini juga warga kami aja kami nasihatin seperti itu, harusnya calon kepala daerah juga ya sifatnya seperti juga ya, siap menang juga harus siap kalah. Ya enggak? Yang kalau yang sering terjadi kan ya siapnya cuma menang gitu. Kalau kalah nggak bisa, nggak siap gitu kan. Nah, itu juga ya mungkin ya kami mengajak, dan kemudian mungkin penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu gitu ya. Tolonglah bertindak, berbuat dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya gitu loh. Jadi jangan sampai yang masyarakat yang sudah baik, sudah menyalurkan aspirasinya dengan baik juga hal-hal yang menurut kita tidak baik, tidak pantas itu justru dilakukan oleh misalnya penyelenggara. Mudah-mudahan ya, na'udzubillah min dzalik. Nah ini yang kira-kira kita mari sama-sama, ini peristiwa biasa kok, peristiwa 5 tahunan sekali. Harusnya kan kita lihat, alhamdulillah kita dikasih contoh ya. Kemarin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kemudian awalnya berseteru, kemudian Pak Prabowo ikut membantu beliau misalnya, itu juga contoh yang baik menurut kita. Kenapa? Misalnya di Lampung misalnya nanti ada yang menang, ada yang kalah, hal yang biasa lah gitu. Jadi begitu kalah, yang kalah juga dengan legowo, dengan senang mengucapkan selamat, terus membantu gitu kan. Ini kan Lampung ini kan punya bersama. Peristiwa pilkada ini jangan sampai jadi hal yang memisahkan. Ya memang iya. Memang nggak gampang sih. Dr. Aditya kan bukan pelaku ya, memang kita bukan pelaku ya nggak. Cuma kan kita menghimbau. Jadi kami juga termasuk Pak Umar, kalau terus warga LDI gimana? Sampai kalau memang nanti ya kayak kemarin Pileg ada warga LDI misalnya mau jadi tim sukses misalnya. Kalau dia pengurus, dia harus mengundurkan diri sementara. Nggak boleh, dan kita nggak boleh ditarik-tarik nih LDI ya. Ya silakan saja. Kita akan akan bersilaturahim ya, tapi ada aturan, misalnya nggak boleh di masjid, nggak boleh di fasilitas umum dan sebagainya, kita taat itu. Kemudian kalau misalnya mereka mau silaturahim memperkenalkan visi misi dan sebagainya, ya kenapa tidak gitu ya. Tapi kalau khusus untuk warga LDI tidak boleh misalnya jadi tim sukses gitu. Jadi dia harus sementara mengundurkan diri. Sebagai pengurus. Sebagai pengurus. Nanti setelah selesai ya dia boleh balik lagi. Jadi itu buat kita ya itu jangan jangan libatkan LDI itu sampai ke dalam hal-hal yang memang bukan core-nya LDII gitu loh. Khawatir LDII seperti kata Pak Tuan terseret-seret. Iya, betul Pak. Jadi makanya kita dikumpulkan, diskusi, alhamdulillah sambil ngopi Pak Umar. Ngopi, Pak Ketua Umum bercerita gitu. Kemudian dia lihat ya kita tuh memang mengambil peran itu tidak kapasitasnya bukan yang kitanya gitu loh. LDI itu sekali lagi ormas. Ada undang-undang tentang ormas, kita tidak pelaku politik karena kita bukan organisasi politik misalnya. Kemudian, tapi kita siap berkolaborasi, bersinergi, mensukseskan. Iya, misalnya diminta oleh siapapun, misalnya diadakan semacam pemilu damai dan sebagainya, kita siap aja kok. Kita alhamdulillah kemarin diundang oleh Bapak Kapolda, ada cooling system namanya, ya kita sangat senang. Namanya ikhtiar kan, ikhtiar itu ya kita kan LDI itu kalau Pak Ketua Umum kami bilang sifatnya organisasi yang bukan reaktif. Kami organisasi yang sifatnya antisipatif. Jadi memang bukan ini ya semacam pemadam kebakaran. Kalau sudah terjadi kejadian tuh baru ribut, baru segala macam. Tapi kalau kita pengennya tuh coba di awal, kan ini kan peristiwa yang biasa, 5 tahun sekali biasa dilaksanakan. Harusnya aturan-aturannya ya yang kurang baik ya dibaikin, yang kurang benar yang mungkin dibenarkan, apalah segala macam. Sekali lagi LDI siap untuk mendukung. Oke, siap. Pak Sekretaris, tapi sebagai pribadi
anggota LDII bisa menyalurkan aktivitas politiknya, itu bagaimana? Ya, Pak? kami menegaskan kembali Rakornas kemarin, Pak. Oke. Ada dua hal pokok. Pertama, penguatan organisasi. Oke. Artinya pembinaan tentang kelembagaan kita yang dari tingkat pusat sampai tingkat PAC. Itu yang pertama kita tata kembali sebagai ormas, sebagai penyalur aspirasi warga kita. Yang kedua adalah tentang pilkada. Bagaimana pilkada harus LDI ditegaskan, warga LDI harus menciptakan suasana yang rukun, damai, dan sukses lah seperti itu. Jadi rukun, damai, sejuk. Itu yang utama yang dipesankan oleh pada kita semuanya. Adapun warga LDI ditegaskan sesuai dengan 2005 itu tadi yang dikatakan netral aktif itu, artinya warga LDI silakan mau tidak berafiliasi pada salah satu calon atau partai, ya silahkan memilih sesuai dengan hati nurani. Tentunya yang visi misinya selaras dengan tadi program-program kita barangkali seperti itu, Pak. 8 klaster tadi kan ada wawasan kebangsaan, kaitan dengan pertanian dan sebagainya. Karena kita warga kita kan ada yang di tingkat dari kota, ada yang tingkat di gunung, Pak. Jadi ini sehingga butuh pembelajaran politik. Kita tidak politik aktif, tapi pembelajaran politik penting kaitan dengan bagaimana figur seorang calon dan sebagainya. Tapi kalau kita LDI melihatnya, kalau sudah calon berarti telah keterpakan orang-orang terbaik lah, kira-kira seperti itu. Ya kan orang baik. Kenapa kalau nggak baik kenapa dicalonkan kan gitu? Berarti yang dicalonkan adalah orang-orang terbaik, orang yang baik. Adapun mungkin nanti dalam pilihan terutama kaitan dengan program, visi dan misinya programnya itu memang selaras dengan hati nurani, ya monggo silakan. Itu yang ditekan seperti itu, sehingga intinya adalah terciptanya keamanan, kedamaian, kesejukan di Provinsi Lampung khususnya, dan untuk orang warga LDI itu iya, sehingga tapi di Provinsi Lampung ini soal pemilih gubernur lah khususnya kita ada dua pasang ini. Ya Pak Ketua ya. Ya, artinya warga LDI silakan aja lah. Siap. Menggunakan hak pilihnya. Artinya aktif itu tadi Pak Ketua. Oke, benar. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Ya pemirsa, nggak terasa juga waktu kita sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya, sesi keempat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV. Ini yang